Shalom, 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 shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Kamis tanggal 30 September tahun 2021. Tuhan kita baik, amin. Dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 31 hari bersama kitab 1 Samuel. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-30, maka kita akan membaca kitab 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-31. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Judul perikopnya adalah Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Judul perenungan kita hari ini, ketika masalah ternyata semakin berat. Luput dari dilema, Daud dan pasukannya menghadapi masalah baru. Selama ini mereka telah meninggalkan para istri dan anak-anak mereka untuk berperang bagi Akis. Ternyata tempat tinggal mereka di Ziklag telah diserbu dan dijarah oleh orang-orang Amalek. Termasuk anak istri mereka pun ditawan. Kesedihan para pengikut Daud begitu besar sampai-sampai mereka hendak merajam Daud yang mereka anggap harus bertanggung jawab atas malapetaka yang mereka hadapi. Dalam keadaan kepepet, Daud kembali mencari petunjuk Tuhan. Kesadaran bahwa ia tidak dapat menyelesaikan masalah yang begitu besar dan serius ini membuat Daud berpaling kepada Tuhan. Maka atas petunjuk Tuhan pula, Daud dan pasukannya berhasil mengalahkan Amalek serta merampas pulang semua yang dirampas. Tindakan iman Daud ini mengembalikan kepekaan rohaninya. Yang pertama, ia tidak merendahkan sebagian pasukannya yang keletihan dalam perjalanan ke tempat musuh. Ia justru mengajarkan para pasukannya bahwa sebagai satu tim, mereka harus sepenanggungan dan sependeritaan. Hal itu ditunjukkannya dengan berbagi jarahan dengan pasukan yang tidak ikut berperang. Yang kedua, Daud tetap ingat dirinya sebagai bagian dari umat Israel. Maka ia pun memberikan sebagian jarahan itu kepada para pemimpin suku Yehuda. Tindakannya sekaligus memulihkan kepercayaan mereka terhadap Daud yang mungkin memudar saat melihat Daud ada di pihak musuh. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang terjadi dalam hidup Daud merupakan proses pembentukan iman dan karakter yang mempersiapkannya untuk menggantikan Saul menjadi raja atas Israel kelak. Perjalanan hidup kita memang masing-masing pasti berbeda dari Daud maupun satu sama lainnya. Namun kerumitan masalah yang kita hadapi mungkin sama, bisa jadi lebih. Jangan pernah menyerah dan kalah, apalagi kehilangan pengharapan. Allah yang sama yang dikenal dan dipercayai Daud, ialah Allah yang kita kenal dan kita sembah di dalam Kristus Yesus. Dia menyertai kita dan mengizinkan masalah membentuk kita agar lebih bersandar kepada Tuhan dan lebih peka terhadap panggilannya atas hidup kita. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita melihat keberadaan diri kita, mungkinkah masalah saudara semakin ruwet dan semakin besar? Namun dalam semua itu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Relakan hidupmu untuk diproses oleh Tuhan. Karena ketika kita diproses oleh Tuhan dan mau diproses oleh Tuhan, itu artinya ada berkat yang melimpah yang sedang menunggu saudara. Karena itu kuatkan terus hatimu, tetaplah teguh berpegang kepada pengharapan kepada Tuhan, dan Tuhan pasti menolong kita dalam setiap persoalan hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu, persoalanmu, penyakitmu, apapun yang dikerjakan oleh si jahat untuk menggerogoti imanmu, akan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah
nama Tuhan. Shalom.